wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Ini semangatku. Alhamdulillah. Amin. Adik-adik semua, hari ini sudah memasuki hari Idul Fitri ya. Makanya 1 Syawal 1441 ya. Biasanya orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf atas semua khilaf. Biasanya begitu ya. Jadi kalau hari ini tadi ada salah, tolong dimaafkan. Sami ya. Siapa namanya nih? Dara, ini Nafi. Nabil, Nafi. Nafis dan lama nembikanya Nabil terus, soalnya ada Mas Nadim. Sama sepantaran sama Mas Nadim kan? Soalnya tuh Masku sama Mas Nadim itu bersahabat. Ya. Kalau nggak ada Mas Nadim dia pergi. Nyari ya. Sekarang karena hubungan dengan sahabat, nah Abi mau cerita tentang sahabat. Sahabat siapakah yang kita ceritakan? Persahabatan antara Rasulullah Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat awal-awal Islam itu disebarkan, saat itu umat Islam banyak yang ditindas, banyak yang disiksa demi mempertahankan akidah umat Islam bersabar. Nah, ini jenengan kan nih, ini di dalam kitab Rafiqul Mastum ya. Kitab tentang Sirah Nabawiyah sejarah Nabi Muhammad di halaman 231 ya, dengarkan ya. Suatu hari ketika di Mekah ya, Abu Bakar bin Abu Quhafah pernah diinjak dan dipukuli dengan keras. Brak. Wah. Di tengah kondisi seperti itu, Utbah bin Rabi'ah mendekatinya sembari memukulinya lagi dengan kedua terompahnya. Tahu terompah nggak? Tahu. Sandal yang itu. Sandal jinjit. Nah, jadi justru Utbah bin Rabi'ah mendekati memukulkan terompah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dipukul seperti itu. Jadi dipukul dengan terompah yang tebal dan melayangkannya ke arah wajahnya Abu Bakar demi mempertahankan akidah, yaitu kalimat la ilaha illallah ya. Tidak cukup di situ, dia kemudian melompat di atas badannya dan jatuh, diketahui ya, jatuh di atas perut Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pukul terompah, Utbah itu naik ke atas, kemudian lompat sampai ke tubuhnya Abu Bakar, perutnya. Gimana rasanya? Sakit. Iya. Hingga wajahnya Abu Bakar bonyok. Jadi seperti itu ya. Tidak bisa diketahui lagi mana hidungnya, mana wajahnya. Jadi Abu Bakar itu dipukul terompah, beruki sama itu di perutnya, sampai tidak ketahuan mana hidungnya, mana wajahnya. Jadi bonyok-bonyok Abu Bakar bin Abu Quhafah. Setelah itu dia diangkut dengan menggunakan bajunya oleh suku Bani Tamim. Kemudian dicampakkan di rumahnya. Mereka sama sekali tidak mengasingkan jadi tidak menyaksikan bahwa dia pasti sudah tidak bernyawa. Jadi artinya Abu Bakar tadi, dengarkan ya, Abu Bakar tadi dianggap sudah seperti tidak hidup lagi, tidak bernyawa. Karena apa? Kalau dipukul, bonyok, hidung nggak kelihatan yang mana, ditumpangi dengan di perutnya, sakit kan? Sudah dianggap seperti sudah mati kan ya? Kan ini Bu, di kamar kan dia tidur. Nah, kemudian saat hari beranjak sore, dia tersadar dan bicara. Jadi Abu Bakar itu ketika sudah sadar sore itu, bicaranya apa? Apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah? Padahal dia dalam keadaan sakit gitu, yang ditanyakan siapa? Rasulullah, itulah sahabatnya. Mereka mencibirnya dengan lisan mereka dan mengumpatinya. Wah, tahu ya?
Jadi Abu Bakar ini ketika sudah sadar, dia mencari Rasulullah. Bagaimana dengan kabarnya Rasulullah? Makanya kemudian mereka mencibirnya. Nah, sambil dimakan tidak apa-apa. Lalu berdiri dan bertanya kepada ibunya, Ummul Khair namanya. Siapa nama ibunya daripada Abu Bakar? Namanya Ummul Khair. Nama daripada Abu Bakar adalah Ummul Khair. Terserah apa yang akan kau lakukan, memberi makan atau minum. Jadi ibunya aja menyampaikan, terserah kamu kasih makan atau enggak. Ketika sang ibu hanya tinggal berdua saja dengan anaknya, jadi maksudnya ibunya itu ngajak Abu Bakar, diajak, kemudian Bani Tamim tadi itu dia mengatakan, terserah kau kasih makan atau tidak. Maka kemudian ibunya, yaitu ibunya Abu Bakar, Ummul Khair tadi mengatakan gitu dengan anaknya ya. Dia membujuknya agar mau makan dan minum. Jadi ibunya Abu Bakar tuh dibujuk, ayo kamu makan, ayo kamu makan gitu. Tapi ternyata justru sang anak berkata, apa yang terjadi kepada diri Rasulullah? Coba. Terus ayahnya di mana? Ya, sebentar ya, dengerin. Jadi itu tadi Abu Bakar tadi sudah tahu kepalanya itu bonyok ya, wajahnya penyok. Yang ditanya cuma satu, apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Ibunya menjawab, demi Allah aku tidak tahu sama sekali tentang sahabatmu itu. Oh, jadi persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah sangat kuat sekali. Ya, dia berkata, kalau begitu pergilah menjumpai Ummu Jamil bin Al-Khattab, lalu tanyalah kepadanya. Nah, dengerin nih, ya dengerin. Sang ibu pergi keluar hingga sampai di rumah Ummu Jamil. Lantas berkata, sesungguhnya Abu Bakar bertanya kepadamu, ya, tentang Muhammad bin Abdullah. Jadi maksudnya ibunya Abu Bakar tadi dia bertanya kepada Ummu Jamil, bagaimana keadaan Muhammad bin Abdullah? Tuh, dengerin. Dia menjawab, aku tidak kenal siapa Abu Bakar dan juga Muhammad bin Abdullah. Jika mereka ingin aku menyertaimu menemui anakmu, aku akan lakukan. Akila. Siapa tadi? Akila ya. Dia menjawab, ya. Akhirnya keduanya berlalu hingga akhirnya mendapati Abu Bakar dalam keadaan terkapar tak berdaya. Dengarkan, ayo. Ummu Jamil mendekatinya seraya berteriak, mengumpan kepada orang banyak, demi Allah, sesungguhnya kaum yang melakukan tindakan itu terhadapmu adalah orang yang fasik dan kafir. Sesungguhnya aku berharap semoga Allah membalaskan untukmu terhadap mereka. Ternyata Ummu Jamil tadi berdoa untuk Abu Bakar. Tapi ini tindakan yang sangat aniaya, tindakan yang sangat menyakitkan, ya. Abu Bakar malah berkata lagi, apa yang terjadi terhadap diri Rasulullah? Jadi Abu Bakar itu cuma ditanya cuma satu. Padahal keadaan gitu, apa sih Pak yang ditanya? Apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Itu persahabatan yang sangat kuat ya. Ummu Jamil berkata, ini ibumu ikut mendengarkan. Tidak usah khawatir terhadapnya. Beliau dalam kondisi sehat bugar. Jadi Ummu Jamil mengatakan bahwa beliau dalam kondisi sehat dan bugar. Di mana beliau sekarang? Ada di Adar Ibnu Al-Arqam. Jadi di rumahnya Ibnu Al-Arqam. Abu Bakar berkata, aku bersumpah kepada Allah untuk tidak mencicipi makanan dan minuman. Jadi Abu Bakar itu bersumpah tidak mencicipi makanan dan minuman. Kenapa? Karena masih dalam keadaan mengkhawatirkan Rasulullah, ya. Hingga aku mendatangi Rasulullah. Coba apa tadi yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar? Pada saat sakit tadi yang dikhawatirkan apa? Coba, dia pada saat sakit dipukul dengan trompa, yang dikhawatirkan bukan sakitnya, tapi Rasulullah, sebuah persahabatan sejati. Ya, seperti itu. Dengarkan lagi. Keduanya mengulur-ulur waktu sejenak. Keduanya tadi siapa? Ya.
hingga bila kondisi Abu Bakar sudah tenang, orang-orang mulai sepi, keduanya berangkat keluar membawanya ke dipapah ya. Jadi Abu Bakar dipapah oleh dua tadi. Oh, di papa. Dipapah ya, dipapah itu diangkat ya. Iya. Nah, ya dipapah. Kemudian lalu keduanya mempertemukan dirinya dengan Rasulullah. Gitu ya. Inilah bentuk kecintaan ya yang sangat langka, pengorbanan Abu Bakar. Jadi kalian tahu betapa Rasulullah Muhammad itu sangat bersahabat dengan Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar itu sakit, dipukuli, yang dilakukan apa? Yang dikhawatirkan apanya? Rasulullah. Sahabatnya itu Rasulullah. Sekarang kita main tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Bagaimana? Mana semangatnya? Ya, sekarang saya mau bertanya. Tadi Abu Bakar itu adalah anaknya siapa? Anaknya Abu Khairin. Abu Khairin. Ya, salah. Anaknya, sekarang ibunya Abu Bakar siapa namanya? Abu Khair. Salah. Ummu Khair 50%. Khairnya benar. Ya, nanti hadiahnya nanti ya. Kemudian sampai saat Abu Bakar itu dipukul bonyok. Yang ditanyakan apa? Wahai Mbak Siva. Rasulullah. Rasulullah. Apa pertanyaannya Mbak Siva? Siva Kiki Kitofi. Apa pertanyaannya? Rasulullah. Pertanyaannya apa? Banyak yang dikatakan Abu Bakar. Ya iya, Abu Bakar itu ketika dipukul itu kan bertanya bagaimana, apa yang ditanyakan? Bagaimana keadaan Rasulullah? Nah, bagaimana keadaan di Rasul? Rasulullah. Ya betul 100%. Tapi kamu dapat 50%. Kemudian yang ketiga, setelah dia sebelum dipapah, Abu Bakar bersama ibunya, siapakah yang ditemui? Aku. Rasulullah belum. Sebelum Rasulullah ketemu siapa dulu? Abdul Khair. Abdul Khair. Salah lagi. Siapa? Ummu Khair. Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Nah, keturunannya Abu Bakar bersama namanya Bani apa? Tamim. Bani Tamim. Banyak dapatnya berarti kamu ya. Nah, dari sini kita mau lihat hikmahnya. Jadi persahabatan itu kalau karena akidah itu rasanya enak. Nabil sama Siva bersahabat bersaudara karena iman, ya, karena iman. Yaitu iman itu salah satunya adalah apa? Berapa rukun iman? 6. Pertama, beriman kepada Allah. kedua, Rasul. malah tiga, Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Nabi. Beriman amanu billahi wa malaikati wa kutubihi. Yaitu apa itu? Kitab Allah. kemudian wa rasulihi, berarti Rasul. Kemudian apa lagi? Iman kepada apa? Hari Kiamat. terakhir, iman kepada qadar dan qadar. Jadi itulah iman. Bersahabat karena iman itu enak. Sekarang gini, kalau kita bersahabat karena iman, rasanya itu sangat enak. Coba ya, itu akan terus menjadi ibadah. Nah, sekarang kira-kira itu saja dulu hikmahnya. Nah, saya rasa ini tidak banyak. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan sanggup oleh Umi. Beri. Ya. Tutup dulu, tutup. Tutup aja deh. Tutup. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.